Kecamatan Ciaros Selatan, Jumat 22 November 2024 dimulai. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Membaca. Istirahat. Dikebut. Berat. Pembacaan lampiran surat keputusan KPU Kabupaten Cilacap nama petugas bank TPS oleh Ketua PPS Kelurahan Cilacap pada Bapak Anang Prasetyo Ibes. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap nomor 1251 tahun 2024 tentang penetapan petugas ketertiban tempat pemungutan suara pada Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang penetapan petugas ketertiban tempat pemungutan suara pada Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Kesatu, menetapkan dan mengangkat petugas ketertiban tempat pemungutan suara pada Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, petugas ketertiban tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan dukungan keamanan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau hibah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Keempat, keputusan ini berlaku untuk 1 bulan terhitung sejak tanggal 9 November tahun 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember tahun 2024. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 9 November 2024 atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cilacap Anang Prasetyo. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap nomor 1251 tahun 2024 tentang penetapan petugas ketertiban tempat pemungutan suara pada Kabupaten Cilacap untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Penetapan petugas ketertiban tempat pemungutan suara pada Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. TPS 01 nomor 1 Saryono, 2
Imam Syafi'i. TPS 002 nomor 1 Supriyadi, nomor 2 Iwan Priawan. TPS 003 nomor 1 Agus, nomor 2 Jayadi. TPS 004 nomor 1 Iswan, nomor 2 Sukardi. TPS 005 nomor 1 Jasiman, nomor 2 Sugito. TPS 006 nomor 1 Badawi, nomor 2 Waslikin. TPS 007 nomor 1 Sabari, nomor 2 Fahrudin. TPS 008 nomor 1 Dedi Setiadi, nomor 2 Ahmad Al-Khori. TPS 009 nomor 1 Juwanto, nomor 2 Koliman Hermanto. TPS 0010 nomor 1 Aijo, nomor 2 Rahmat Amilin. TPS 011 nomor 1 Wahyani, nomor 2 S Aprianto. TPS 012 nomor 1 Paino, nomor 2 Muhammad Risul. TPS 013 nomor 1 Haryanto, nomor 2 Saliono. TPS 014 nomor 1 Ingkong Wahidi, nomor 2 Didi Haryadi. TPS 015 nomor 1 ulangi ya. TPS 014 nomor 1 Wahyudi, nomor 2 Ingkong Wahidi. TPS 015 nomor 1 Didi Haryadi, nomor 2 Mulyono. TPS 016 nomor 1 Hayatul Rahman, nomor 2 Priharyoko. TPS 017 Edi Kusworo, nomor 2 Iscahyono. TPS nomor 18 Jaja, nomor 2 Sucito. TPS 019 Sunanto, nomor 2 Tukino. TPS 020 nomor 1 Tugino, nomor 2 Marianto. TPS 021 Sarwoto, nomor 2 Endi Sunario. TPS 022 nomor 1 Soeh, nomor 2 Supriyatno. TPS 023 Untung Subagio, nomor 2 Agus Supriyanto. TPS 024 Harun Yuhanda, nomor 2 Herman Pasla. TPS 025 nomor 1 Ferry Pratiko, nomor 2 Haryanto Leo. TPS 026 nomor 1 Mugiono, nomor 2 Andri Susati. TPS 027 nomor 1 Kiswan Sobari, nomor 2 Mugiono. TPS 028 nomor 1 Rami Sugeng, nomor 2 Sutaman. TPS 029 nomor 1 Yulianto, nomor 2 Jasmanto. TPS 030 Wismanto, nomor 2 Juwana Mujianto. Atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Ketua Panitia Pemungutan Suara Polda Cilacap, Anang Prasetyo. Pembina apel memasuki tempat apel. Ya. Penghormatan pasukan. Pada pembina apel. Laporan pemimpin apel. Apel. Siapan pengamanan TPS Pilkada tahun 2024 1 Limas Kelurahan Cilacap, Jumat 22 November tahun 2024. Siap. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Amanat istirahat di tempat. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera untuk kita sekalian dan selamat malam. Semangat pagi. Sampai lagi. Limas Kelurahan Cilacap siap mengamankan pilkada. Semangat pagi. Luar biasa. Limas Kelurahan Cilacap siap mengamankan pilkada. Tepuk tangan. Pak Kapolsek akan Kamil saya mewakili kasih Ranti Kecamatan anggota yang saya hormati, Lurah PT Lurah Cilacap yang saya hormati, jajaran perangkat Lurah Cilacap yang saya hormati, saudara ketua PPS beserta anggota jaga dan saudara-saudara semua, anggota Satlinmas selaku petugas ketertiban atau tugas pengamanan TPS yang saya hormati dan saya banggakan. Sehat semua? Alhamdulillah. Ini usianya masih muda-muda ya? Orangnya apa? Ada yang 60 tahun? 7 jari yang 60 tahun? Acung toh. Oh iya. Di atas 50 tahun? Ya. Ternyata kalau saya lihat ini saya terkejut. Kelihatannya sudah usia di atas 60 tahun, tapi yang tampak di sini gagah-gagah semua, muda-muda semua. Yang ada kelihatannya 71 tahun, kebalik 17 tahun. Ini menunjukkan bahwa semangat saudara-saudara semua, semangat bapak-bapak semua dalam menjalankan tugas sebagai limas dan siapan untuk pengamanan pilkada di TPS nanti, semangat jiwa, kemudian tenaga kita riset kembali sudah menjadi lebih mudah. Mudah-mudahan semangat bapak-bapak semua, semangat saudara-saudara limas akan memberikan suatu gairah, membangkitkan, sekaligus menggelorakan semangat bersama-sama untuk menuntaskan dan menyelesaikan pesta demokrasi lokal ini. Pemilu langsung atau pilkada adalah suatu pesta demokrasi. Nah, dengan pesta yang diharapkan adalah kecewa, sedih, bahagia, suka, happy, gembira, betul? Nah, kalau memang namanya pesta demokrasi, tujuannya adalah untuk menjamin suatu kegembiraan warga masyarakat, kegembiraan rakyat. Berarti marilah kita bersama-sama sebagai bagian yang terdepan harus bisa menciptakan pesta demokrasi ini nantinya adalah sebagai perwujudan dan memunculkan kegembiraan seluruh warga semua. Nah, kalau memang cita-citanya untuk mewujudkan suatu kegembiraan ini, tiada lain jalan atau tiada lain yang harus kita capai, bahwa pelaksanaan pilkada itu harus aman, kondusif. Gak aman kondusif itu bisa tercapai bagaimana? Tentunya saudara-saudara sebagai petugas pengamanan di TPS lah, sebagai garda terdepan dan garda yang menentukan terselenggaranya pilkada ini dengan aman dan kondusif. Nah, untuk itu pada malam hari ini saudara-saudara kita kumpulkan, kita apelkan di sini, tiada lain bahwa kita mempunyai suatu tujuan, mempunyai harapan, mempunyai misi yang sama untuk menjadikan pilkada ini aman, kondusif, jujur, adil, dan tentunya bisa menghasilkan suatu pemimpin-pemimpin yang amanah yang benar-benar menjadi pilihan masyarakat.
tentunya saudara-saudara harus tahu tugasnya apa, fungsinya apa sebagai pengamat TPS. Sudah tahu semua? Ada yang belum? Ataupun ada yang belum tapi ngaku-ngaku sudah? Nah, inilah suatu dinamika. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini kita perlu diberikan satu demonstrasi. Teman-teman PPS nanti dari PPS untuk bisa menyampaikan. Ini tugasnya. Hak-haknya kaya apa, kewajibannya kaya apa, kemudian proses tahapannya harus bagaimana. Saudara-saudara mulai tugas kapan? Nah, tugas saudara kapan? 9 November. Tugas sebagai pengamat TPS mulai kapan? Oh iya? 27 26. Berarti tidak sia-sia Pak PLT. Kita apelkan di sini, ya. Kita apelkan di sini. Jadi kita sudah mempunyai satu sepemahaman, ya. Jadi nanti dengan bertugas pertama kali adalah tentunya mengamankan persiapannya. Ya persiapannya harus dicek, ya. Nasi kudu anak rata juga cek. Apakah tempat yang dijadikan TPS ini termasuk kategori aman atau tidak di tengah ancaman cuaca hujan yang ekstrim dan lain sebagainya? Ini harus menjadi perhatian kita. Kemudian juga kita harus tahu, manakala misalkan tempat yang digunakan TPS tiba-tiba terjadi banjir genangan, apa yang harus kita selamatkan terlebih dahulu? Harus evakuasi ke mana? Selamatkan dan amankan logistik yang ada. Gitu. Ya ibaratnya kemarin kita sudah melaksanakan semacam simulasi bencana. Begitu ada bencana maka bergerak harus kemana? Mencari titik aman. Sama seperti dengan pilkada ini. Ada hujan, ada banjir, maka harus geraknya kemana? Ya. Jadi kalau kemarin ada tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Ya anggap saja nih kalau misalnya dari TPS yang kita plot sebagai tempat evakuasi sementara adalah kelurahan. Kemudian tempat evakuasi akhir tentunya di PPK di kecamatan. Itu. Kemudian pada saat logistik datang, saudara juga harus sudah berada di ketemu pesugi ya. Orang nama ya diatur gantian saya. Maksudnya diatur gantian dua-duanya ada, tapi pas ada yang istirahat gantian. Kalau ada yang mau mandi gantian. Yang penting ada nasi kosong. Ya. Ya nanti jenengan juga dibantu oleh teman-teman dari kepolisian dan TNI. Tetapi tenaga kepolisian sangat terbatas. Satu personil polisi itu mengampu sampai 6 TPS. Ya. Tapi dalam hal ini jenengan tetap untuk bisa terus koordinasi komunikasi. Ya buatlah grup pengamat TPS dan lain sebagainya untuk proses. Kalau ini pilkada bisa berjalan aman, lancar, tadi sangat tergantung pada kalian. Dan kalian masuk di dalam pengamanan TPS berarti menjadi satu kesatuan dengan KPPS. Betul ya Mas Ahmad? Jadi
teman-teman dari Linmas ini secara hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab melekat bersama dengan KPPS. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan yang dulu, tapi di tempat lain kalau di Cilacap tidak ada yang merasa bahwa pengaman atau Linmas yang bertugas di TPS merasa tidak dianggap oleh KPPS. KPPS, saudara, kemudian pasal di malam-malam, jam makan malam dan lain sebagainya, teman-teman KPPS makannya sate di Goroso. Linmasnya orang ditawani, ya itu tidak. Kemudian kalau misalkan dari KPU ada alokasi vitamin, ya itu mungkin jenengan kalau jaga mungkin vitamin terus tolok angin, ya jenengan punya hak untuk mendapatkan. Jadi jenengan boleh menanyakan kepada KPPS, ya boleh. Dan saya juga titip sama PPK maupun PPS, sampaikan kepada KPPS, Linmas itu menjadi suatu bagian yang hak-haknya sama. Ya, tugasnya jelas berat. Itu. Kalau sudah menjadi bagian dengan KPPS, berarti ekivalen atau sama dengan jenengan itu sama seperti Mas Ahmad sebagai penyelenggara pemilu, ya. Kalau begitu, sebagai penyelenggara pemilu ada norma-norma etika, ada integritas yang harus dijaga. Ikuti SOP yang ada. Salah satu integritas yang ada yang diharapkan di dalam penyelenggaraan pemilu yang harus melekat pada penyelenggara pemilu. Yang pertama tentunya adanya suatu integritas, profesionalisme. Profesionalisme berarti ikuti kerja sesuai dengan tugas fungsi SOP yang ada. Dan yang ketiga harus memegang teguh netralitas. Ya, karena sudah melekat sebagai penyelenggara pemilu. Dan SK-nya tadi sudah dibacakan. Memulai sekewonan loh. Saya tahu, termasuk saya, termasuk teman-teman yang ada di sini, barangkali mempunyai suatu dukungan, mempunyai suatu pilihan. Itu kan boleh. Tapi kalau sudah bertugas di sini, jangan tunjukkan. Kemudian jangan berpihak, misalkan termasuk mengarahkan yang mau nyoblos, mengarahkan tinggi ya, tingkai ya, jangan sampai. Ataupun memperlakukan secara tidak adil. Si A bilang, ayo silakan, si B juga orang sesuai atau tidak sama kepilihannya. Mukanya jenengan sebagai petugas keamanan digerang-gerang, tidak bersahabat. Jangan seperti itu. Ya. Kalau sampai terjadi seperti itu, kemudian ada mengarahkan, kemudian di perjalanannya ternyata ada suatu selisih atau ada suatu yang dianggap orang yang tidak mempunyai hak pilih, tidak tercatat, ataupun yang dari luar yang mestinya sebagai pendatang, yang waktu pendaftaran sebagai pendatang itu sudah ditutup, tetap jenengan fasilitasi untuk melaksanakan pemilihan. Nanti yang terjadi misalkan selisih sedikit, yang ada di TPS itu ada saksi-saksi dari semuanya, ada pengamat pemilu dari independen dan lain sebagainya. Kalau sudah sampai terjadi seperti itu, yang ada satu kata yang dilontarkan mereka,
curang. Jangan sampai muncul ada kata-kata curang. Kalau sudah muncul kata-kata curang, yang terjadi adalah yang dirumuskan harus dilakukan pemilihan ulang. Senang, saudara? Suka? Yo, aku ya senang. Berarti kan pemilihannya pipido, aku pipido, ya. Enggak. Karena alokasi anggaran harus diulang pipido itu ya hitungannya memang berlaku 1 bulan donornya dengan ya sakono gitu. Ya mendingan sekali beres cepat dan sebagainya, udah kita bisa istirahat, bisa melaksanakan aktivitas lain. Kalau sampai terjadi seperti itu, wis TPS tempat tugasnya kan viral, terkenal. Orang terkenal, oh siapa sih dia tinggal sing kelompok oh ternyata Mister Badawi, boleh sebagainya, ya jangan sampai seperti itu. Jadi saya harapkan dari tim jangan untuk memegang teguh profesionalisme, integritas dan netralitas di dalam menjalankan tugas-tugas ini sesuai dengan SOP yang ada. Itu tugasnya. Di samping itu nanti mungkin ada tambahan dari Babin Kamtimas, Babin kita maupun dari Kasih Terakhir tentu ya. Terus semangat terus Bapak Ibu semua. Kemudian besok tanggal 23 adalah masa kampanye terakhir, tanggal 24 adalah masa tenang 25-26, sehingga atribut-atribut yang ada harus kita bersihkan. Dan titip nanti karena keterbatasan personil yang ada dan butuh informasi mungkin di sekitar lokasi panjenengan atau sekitar titik lokasi TPS ada atribut-atribut, komunikasi dengan BKD, komunikasi dengan pengawas TPS untuk diinventarisir, baru dilakukan untuk pembersihan. Nanti teknisnya Pak Pri dan barangkali menyampaikan. Saya titip keberhasilan, kesuksesan pelaksanaan pilkada ini ada di pundak kalian. Dan yang terakhir tentunya, marilah kita dorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya di dalam pilkada ini dengan datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Kalau secara keseluruhan Kabupaten Cilacap di pemilu kemarin capaiannya adalah 75,01%, maka di pilkada ini kita berharap di Kabupaten Cilacap ini minimal 80%. Untuk itu terus jangan woro-woro infokan kemudian kepada para orang tua yang anaknya mungkin masih ada sekolah di mana diharapkan untuk pulang pada saat pencoblosan nanti. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan sebuah pantun. Tolong untuk dijawab dengan cakep ya. Siap ya. Berbeda menemui teman. Pulangnya diberi emas di dalam tas. Untuk menjadikan pilkada yang aman, tentunya Limas harus berintegritas. Siang hari minum jus alpukat, sore hari minumnya teh hangat. Para Limas, ayo kita satukan tekad, mengamankan pilkada dengan penuh semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin pembina Amen.
Marilah untuk kesuksesan keselamatan kita, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas ini. Sekaligus mendoakan agar pelaksanaan ibadah berjalan dengan lancar, sukses, aman, kondusif. Mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Laporan pemimpin apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan sesuai rencana. Silakan. Silakan. Penghormatan pasukan. Ada pemimpin apel. Hormat. Berat. Berat. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Pasukan diistirahatkan dilanjutkan pengarahan pembekalan. Punya istirahat. Istirahat. Berat. Coba dilemaskan dulu kakinya. Kakinya dilemaskan dulu. Ya, kemudian siap, gerak. Persiapan duduk. Ayo, persiapan duduk gimana? Kaki kiri depan. Nah, mulai. Mulai itu jago. Pengarahan pembekalan yang pertama akan disampaikan oleh Kasih Terigu Kecamatan Kabupaten pada Bapak Muhammad SSM. Dipersilakan. Terima kasih. Belum malam ya? Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dan hormati dengan Babinsa, hormati lupa rekan-rekan Satgas Kelurahan Jasa. Masih semangat nih. Nanti biar nggak ngantuk. Kalau saya ngomong semangat pagi, ulangi ya. Pagi luar biasa. Kalau saya bilang siapa kita, sampean jawab Linmas Kelurahan Cilacap. Kalau saya ngomong Linmas Kelurahan Cilacap, sampean jawab siap amankan pilkada. Jelas nih? Semangat pagi. Luar biasa. Siapa kita? Linmas Kelurahan Cilacap. Siap amankan pilkada. Tangan keras. Jadi ini supaya dengan semangat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tupoksi Bapak Ibu sekalian. Nggak ada ibunya ya? Bapak-bapak sekalian, besok pada tanggal 26 sampai dengan 27 ada hal-hal yang dilarang oleh teman-teman Linmas sebagai petugas ketertiban. Yang pertama, tidak boleh menggunakan atribut lain selain Linmas. Yang kedua, harus memakai sepatu. Tidak boleh menggunakan sepatu sandal. Sepatu sandal itu sepatu slop. Ya, semuanya bersepatu. Kalau yang punya PDL pakai PDL, yang punya PDH pakai PDH, yang tidak punya pinjam. Ya. Bajunya ya sama, punya PDL, nggak punya pakai kaos. Topinya nggak boleh topi korpri. Ini topi apa ini? Linmas. Ya, nggak boleh topi yang selain Linmas.
semua harus pakai limas. Jadi karena Bapak semua ditugaskan untuk pengamanan ketertiban di TPS. Kemudian kalau ada masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya ke tempat TPS yang menggunakan atribut partai atau paslon, diberikan pengarahan untuk ganti baju. Ya. Tidak boleh masuk pilih pakai partai, lambang partai atau lambang paslon. Diarahkan dengan baik. Untuk kondur dulu atau pinjam dulu atau bagaimana, atau diselangi jaket atau bagaimana, nanti tidak boleh masuk ke bilik suara tempat TPS menggunakan atribut partai maupun atribut paslon. Ini. Kemudian yang kedua, tidak boleh membuka HP. Jadi nanti petugas limas semuanya di sini harus memasang mata dan telinga di tempat TPS masing-masing. Jangan ngantuk. Pokoknya kalau ngantuk minta kopi kepada TPS. Kalau pasukannya minta pelangi. Ya. Kalau ada apa makan itu makan. Iya, sampai itu harus makannya yang lain. Karena bertugasnya 24. Jelas ya? Terus ada tugas tambahan karena kami kemarin hasil rakor di Satpol PP Kabupaten bahwa untuk penertiban APK teman-teman limas untuk diberdayakan di masing-masing lokasi. Jadi nanti tanggal 4 libur pagi itu berarti hari Minggu. Berkoordinasi dengan PKD dan PTPS. Nanti Mas Wahyu belangko inventarisnya bisa ya, dikirim ke masing-masing kelurahan untuk diklik. PTPS Limas melakukan penurunan APK yang ada di lokasi TPS masing-masing. Berarti kalau satu TPS 2 Limas, satu PTPS berarti itu kerja. Tapi ini dua kesi gabung, kesi mawar, kesi siapa tadi. Ya, catatan itu nanti disetorkan kepada PKD. Pada nanti PKD disetorkan kepada Awas. Kita harus punya salinan juga. Paham? Paham. Ya. Semoga di masing-masing TPS itu satu hari selesai. Karena kita dan Pak Masam sama Satpol PP Kabupaten dan Bawaslu melakukan penertiban di jalan-jalan protokol. Ya, bareng. Kita sisir tim 1 dari Cilacap Selatan, Tengah dan Utara. Nanti jadwalnya 2 hari, tanggal 24 dan tanggal 25. Kalau di TPS tanggal 24 nggak selesai, ya diselesaikan malamnya atau paginya tanggal 25. Yang penting dicatat APK-nya mau buat apa? Nah, karena sudah dicatat. Dan kita inventarisir itu catatnya paslon 01 berapa lembar di sekian, nanti di jumlah satu kelurahan paslon ini berapa lembar, berapa ini jelas? Ya, jadi 9 November sampai dengan 9 Desember ada tugas-tugas yang Bapak harus laksanakan. Satu, penertiban APK, kita berdayakan di lokasi. Kemudian yang kedua, pengamanan TPS pada tanggal 26 dan 27. Yang penting kurang 2 hari atau 1 hari besok istirahat. Karena tanggal 4 libur mulai ngambil gawe. Tanggal selama kalau sebenarnya dilanjutkan yang gawe. Tanggal minggu mulai roda. Tanggal itu pelaksanaan. Jangan sampai di malam tanggal 27 malam tolong itu ada kotak suara, kotak yang bilang atau yang bolong atau kuncinya yang dilepas. Segera dibolongi karena ini
adalah tugas negara yang dibebankan kepada Bapak semuanya. Kalau ada indikasi tindak kriminal, berkoordinasi dengan Polri. Nah, punya nomornya nanti yang membawai 6 TPS, siapa saja Polri-nya, ya. Terus TPS 6 lagi, siapa lagi, ada indikasi atau dugaan tindakan kriminal, segera lapor kepada KPPS, kemudian berkoordinasi dengan Polri. Sampun paham? Jelas ya? Oke, terima kasih. Dengan saya sudah paham belum? Belum. Ya, saya ini Mantri Anyar, Pak. Mantri Anyar, Kecamatan Selatan. Ya, jabatan saya 3. Yang pertama Kasih Terantip Kecamatan Cilacap Selatan. Yang kedua Kasatpol PP Kecamatan Cilacap Selatan. Yang ketiga Kasatgas Limas Kecamatan Cilacap Selatan. Gaji. Ya, jadi saya berkewajiban memberikan arahan kepada bapak-bapak semuanya. Oke, nama Muhammad Esos MM, nama lengkap Muhammad. Ya, nama saya Sultan Joko Bidang. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan yang kedua dari Ketua PPK Kecamatan Kapsatan kepada Bapak Sunarko SPD dipersilakan. Saya sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan kita ucapkan selamat malam. Yang terhormat Camat Cilacap Selatan, yang menghormati Kasih Terantip Kecamatan Cilacap Selatan Bapak Muhammad, Lurah PLT Lurah Cilacap, Kasih Terantip Lurah Cilacap Pak Saikur, Kapten Kamismas Babinsa Lurah Cilacap, dan Ketua PPS Lurah Cilacap, para bapak-bapak anggota petugas ketertiban TPS. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bersyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, shalawat salam dan dasar kita sanjungan kepada Rasul kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf kami berdiri di sini. Sebetulnya yang menyampaikan beliau Pak Anang Prasetyo, tapi karena kebetulan saya hadir, bahwa tidak mau menyampaikan, malah mewakilkan saya. Oke, Pak Anang sebagai Ketua PPS di Kelurahan Cilacap, saya di PPK Kecamatan Cilacap Selatan. Jadi mohon maaf Bapak sekalian bahwa petugas ketertiban TPS sebagaimana yang telah tertuang tadi di dalam SK, kan ini di SK kan. Tapi dibacakan SK-nya dari Ketua PPS, dan SK panjenengan itu berjudul, kalau bahasa yang kita populer adalah PAM TPS, tapi kalau di SK itu namanya sesuai dengan PKPU nomor 17 tahun 2024 itu adalah petugas ketertiban TPS. Petugas ketertiban dari yang disampaikan tupoksi panjenengan oleh beliau Pak Kasih Terantip Kecamatan. Namun saya juga sangat mau menyampaikan tupoksi panjenengan dalam hal teknis
penyelenggaraan pilkada. Karena tugas kami di PPK Kecamatan dan Pak Anak PPS Kelurahan Cilacap itu adalah tugas untuk menyelenggarakan teknis pemungutan dan penghitungan suara. Termasuk panjenengan adalah termasuk tadi disampaikan Pak Sama bahwa panjenengan termasuk dalam satu rangkaian organisasi di TPS. Atau oke. Jadi pertama adalah tentunya pengamanan TPS, pengamanan TPS dan logistik. Logistik, paham ya? Apa itu? Hah? Logistiknya paling tidak kita paham kotak suara, kotak isinya, dan perlengkapan TPS lainnya itu namanya logistik. Oke? Jadi untuk pergeseran kotak suara dari kelurahan menuju ke TPS itu H-1, berarti hari Selasa tanggal 16. Tanggal 20. Betul apa ya Pak? Tanggal 26 November digeser ke TPS. Artinya 26 pagi panjenengan sudah harus siap. Kodi sama apel siap. Jam itu kami. Ini mohon ini sudah menjadi tugas panjenengan karena masa kerja panjenengan adalah tanggal 7 November sampai dengan 7 Desember tadi. Termasuk pendirian TPS, mohon Pak KPPS di Rewangi, ya. Dan kemudian belum tugas pengamanan kok, tapi ada tugas lain. Kedua pengamanan TPS dan logistik. Kedua adalah menertibkan pemilih baik pada saat mau masuk ke TPS maupun keluar dari TPS. Nah, sudah disampaikan. Artinya ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan ketika ada pemilih masuk, termasuk ditanyakan undangan ya Pak. Undangan ini vital, panjenengan itu punya tugas vital di depan menanyakan undangan. Pak undangan itu, kemudian KTP pertama, KTP atau kakak. Jadi selain undangan, pemilih juga harus membawa KTP. Kenapa harus juga membawa KTP? Karena nanti ada petugas KPPS nomor 4 dan 5 itu bertugas dekat dengan pintu masuk. Kalau tugas KPPS nomor 4 itu nanti tugasnya adalah pengecekan data pemilih. Jadi ketika pemilih datang itu dicek nick-nya, nick yang ada di KTP, nick yang ada di undangan, dan nick yang ada di daftar pemilih. Ketiga-tiganya nicknya harus sama. Misalkan ada orang namanya yang sing akeh jenenge to. Rami sekarang di situ. Agus ya. Agus mungkin 1 dan 2 3. Dilala KPPS salah menyampaikan undangan. Ya. Kebetulan Agus salah satunya tidak datang, tapi malah ketukar undangannya. Jadi yang datang itu undangannya orangnya tidak datang. Salah satu yang bisa untuk mendeteksi adalah nomor NIK yang ada di KTP. Ini mohon di depan ditanya Agus, ini saya Bapak kakak undangan dan KTP-nya biasa lulusan. Tapi bila mana dia tidak ada, dia boleh kakak. Bila mana dia mau kembali ambil, syukur. Kalau tidak, disarankan. Kalau tidak mau, sudah suruh masuk saja. Jadi tidak ada konflik di TPS. Oke? Tapi TPS kalau gitu oke. Itu. Kedua adalah tadi sudah sampai juga terkait tidak boleh membawa hal-hal yang tidak diperlukan di TPS. Atau rokok kalau itu ya di dikasih ke sana. Ya, penting dulu. Nah, sama itu nyoblos, kemudian HP kalau mau
dipisah saja. Gitu. Oke, itu kiri satu itu panjangnya. Jadi tidak sekedar jabat TPS, tapi dijaga oleh orang. Kamu kalau sininya demi kan ada nih TPS dijaga oleh orang. Kemudian menertibkan pemilih barangkali ada yang dari disabilitas atau keseluruhan disabilitas yang berkebutuhan khusus yang punya kekurangan tertentu, kesepuhan, orang hamil, tolong diprioritaskan, jangan ikut antrian panjang. Betul ya? Itu maksud, karena harus diprioritaskan. Kemudian tugas lain adalah tugas pengamanan, juga menertibkan pemilih. Yang ketiga adalah membantu pendirian TPS. Kami sarankan kemarin pada saat bintek TPS sudah harus mulai dibuat paling tidak tanggal 25 sore atau Senin sore, sehingga pagi Selasa itu ketika dropping logistik kotak suara datang TPS sudah ada TPS. Jadi jangan sampai hari Selasa pagi kotak datang belum ada TPS. Terus kemudian tugas panjang yang lain adalah tugas lain yang diperlukan. Contoh, KPPS saat ini sedang milah undangan. Minta tolong bantu untuk pendistribusian C6 atau undangan pencoblosan. Oke, untuk meringankan beban KPPS. Biar cepat selesai, laporkan jika memang belum ada yang menerima undangan pencoblosan. Barangkali itu Bapak sekalian, selamat bertugas. Semoga kita sukses pilkada. Oh ya, satu yang terakhir, bahwa alhamdulillah panjenengan petugas ketertiban TPS pada pilpres kemarin itu tidak ikut penjaminan BPJS Kesehatan. Alhamdulillah sekarang KPPS dan petugas ketertiban TPS itu preminya dijamin oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk pendampingan. Kalau bahasa itu diasuransikan. Bila mana ada kecelakaan kerja yang butuh pengobatan itu diobati, sampai sembuh. Kemudian jika yang bilang meninggal dunia karena tidak dalam tugas itu ada asuransinya. Nah, itu 42 juta tapi meninggal dunia. Oke, ya, terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf apa yang sudah disampaikan pada minggu 16. Mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat petugas lintas TPS yang bertugas lintas TPS, artinya bertugas di bukan tempat memilih, kan ada. Itu kami dari KPPS sudah menginstruksikan kepada KPPS untuk memprioritaskan panjenengan saat memenuhi takdirnya. Jadi jenengan yang bertugas di TPS yang bukan tempatnya menyoblos, nanti pada saat menyoblos di TPS panjenengan, saya sudah memberikan tahu kepada KPPS untuk memberikan prioritas dan dengan tidak perlu antri. Ini untuk menjadi catatan. Jadi namun demikian mohon dimanfaatkan waktu yang diberikan seefektif mungkin. Jadi izin sama ketua KPPS-nya sama temennya yang satu untuk mencoblos dulu di TPS temennya. Setelah selesai langsung segera kembali ke tempat TPS dengan bertugas. Saya kira itu saja tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan yang terakhir
dari Asisten Wisata kepada Bapak Soleh SH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tadi. Terima kasih. Wis asing aku kok burung kan. Ya, terima kasih kepada semua rekan-rekan kami Satri Mas yang bertugas dalam ketertiban TPS di Kelurahan Cilacap, yang semuanya semoga pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat sampai tugas selesai. Allahumma amin. Tadi sudah sampaikan dari awal dari beliau Pak Camat, Kasih Transit Kecamatan, Ketua PPK, Ketua PPS, ya. Jadi teman-teman membawa nama baik Kelurahan Cilacap, ya. Jadi sikap, ya, tanggung jawab, ya, karena ini hajatnya hajat negara, ya. Jadi satu tadi poin-poin yang saya ingatkan kembali. Jadi nanti kalau teman-teman contoh, ya, saya tunjuk aja. Saudara Marianto TPS berapa? 20. Berarti bukan di DPT-nya. Manakala memilih di TPS untuk segera pulang ke tugasnya, itu satu, ya, aja selempetan, itu diingat. Terus yang kedua, teman-teman bertugas berarti dari tanggal yang efektifnya itu tanggal 26, ya, sudah harus siap di lokasi, karena tanggal 26 adalah distribusi logistik ke TPS, ya, paham nggak? Ya, jadi seumpama salah satunya aja pasangannya jangan siapa? TPS berapa? 13 kan? Ya, Mas Aryono, tolong diatur waktu, ya, diatur waktu, karena manakala ada kejadian yang terkait dengan tugas panjenengan, nanti akibatnya yang disalahkan. Jadi tadi untuk menjaga nama baik, nama kelurahan, nama dinas, nama petugas PAM itu nanti akan jelek, ya. Jadi itu tolong dikompakan, ya. Terus kalau malam, nih saya kemarin pas pilpres di salah satu, ya beberapa lah, saya monitoring. Mana Mas Haryanto, ya, TPS Patang, TPS berapa? 45. Yang di SD TPS berapa? Pak Herman, TPS? Tolong, ya. Jadi kayak gitu, jenengan dua pasang, ya. Tolong disiasati, ya. Gantian. Masa dimonitoring yang kepala pelaksana lima seorang anak, ya. Itu satu, ya. Kita di sini untuk mengevaluasi, ya. Manakala nanti ada kegiatan yang memang dari ketua TPS, KPPS, selanjutnya tidak ada komplain, ya. Jadi kita menjaga nama baik Satlimas dalam ketertiban di TPS, ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu, ya, dalam kegiatan ini uniform jenengan tadi sudah disampaikan memakai atributnya Linmas, ya, ingat, ya, ingat Linmas. Terus kalau manakala ada tadi kegiatan yang memang jenengan dalam kegiatan dalam KPPS, dalam KPPS itu ikut membantu, ya, ikut membantu. Tadi disampaikan distributor, surat undangan pemilih, ya. Jadi mulai besok untuk semua teman-teman sudah harus memperhatikan KPPS masing-masing, ya. Paham, ya, Mas, ya? Jadi mohon adanya saya monitoring di grup PAM TPS. Mohon kalau ada apa-apa tolong saya diberitahu lewat grup, ya. Jadi manakala kita ada komunikasi, ada apa-apa kita cepat untuk mengatasi, ya. Jangan diam, ya. Ada apa-apa diam, jangan. Karena itu sudah dibentuk. Semuanya nomor WA, ya. Ya. Yang kemarin sudah saya sampaikan, tolong pada waktu pelaksanaan WA harus aktif, ya. Paham, ya? Pak jadi paham? Ya. Jangan seperti yang dulu-dulu, ya, teman-teman yang di TPS berapa, Pak Siman? Yang di SD, ya, jangan seperti itu, ya. Pokoknya kompak, ya. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya.
kurang lebihnya maaf karena mungkin teman-teman juga sudah banyak yang lelah dari siang. Saya ucapkan terima kasih ya atas kerjasama dan partisipasi untuk melaksanakan kegiatan yang mulia ini ya. Sekali lagi saya atas nama kepala pelaksana Sarjana Sebelum Belajar mohon maaf dalam pelaksanaan ini apel ini kurang berkenan di hati panjenengan ya. Jadi teman-teman yang tidak hadir juga untuk dikomunikasikan ya. Kayak Mas Budiono ya, Mas Agus ya, terus Mas siapa? Miswanto ya. Ya, pokoknya semuanya seperti itu. Ya, mungkin itu nanti setelah saya bubarkan, monggo mau anda-anda menambah kopi silahkan. Yang penting pelaksanaan hari ini apa ini kita sukses. Allahumma. Terima kasih dari saya. Ada tambahan ini dari Babin Kamtibnas sedikit. Kita waktunya 1 jam. Sedikit penambahan saja yang jelas tadi disampaikan oleh beliau Pak Camat netralitas. Jadi yang dikatakan netralitas baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Suatu contoh, jangan sampai jenengan membisikkan kepada para pemilih. Nomor 5 baik, nomor 6 baik. Jangan sampai juga karena nanti ada Panwas, ada Bawaslu dan lain sebagainya. Termasuk gerakan badan. Sekali lagi, termasuk gerakan badan. Begitu pemilih mau masuk TPS, gerakan boleh, atau mungkin kedip mata 5 tidak boleh juga. Terkecuali kalau randa ya lewat kedip mata 5 kali seperti itu. Ingat-ingat ya, jadi rekan-rekan karena semuanya akan saling mengawasi. Kalau kalian dengan semuanya nanti di TPS melakukan gerakan-gerakan seperti itu, baik dengan lisan pasti akan menjadi bumerang. Tadi yang disampaikan kepada Pak Camat, Pak Camat dengan lelah sendiri, diulang dan lain sebagainya. Jadi bisa dipahami? Persiapan jungkir balik, siap? Gerak. Terima kasih atas penyampaian dari BPK. Mungkin untuk selanjutnya sudah selesai saja. Untuk posisi berdiri lagi mas.
Yang udah kita nambah.